En Purbaya bikin gempar. Menkeu baru ini ogah bayar utang us, tegur ASN nongkrong di Starbucks, cuek diserang DPR, bodoh amat, en. Nama Purbaya Yudhi Sadewa kini makin sering muncul di berbagai headline media nasional. Sejak resmi duduk di kursi Menteri Keuangan, Menkeu, menggantikan Sri Mulyani, ia langsung jadi bahan pembicaraan karena gayanya yang tidak biasa, ceplas-ceplos, berani, dan apa adanya. Kalimatnya sering to the point, bahkan kadang terdengar nyentil. Tapi di balik itu, banyak yang melihat bahwa gaya komunikasinya justru membawa angin segar. Setelah bertahun-tahun publik terbiasa dengan gaya formal dan penuh kalkulasi khas Sri Mulyani, kini hadir sosok Menkeu yang lebih terbuka, spontan, dan berani mengambil keputusan cepat. Purbaya datang bukan dengan gaya teknokrat yang kaku, tapi dengan karakter pemimpin lapangan, orang yang mau turun langsung, menegur tanpa basa-basi, dan memotong hal-hal yang dianggap tidak efisien. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai menteri paling berani di kabinet Prabowo. 1. NN ogah bayar utang us, APBN itu uang rakyat, bukan dompet cadangan. Langkah paling heboh dari Purbaya sejauh ini adalah keputusannya menolak tegas rencana penggunaan APBN untuk menutup utang proyek kereta cepat Wus Jakarta-Bandung. Menurutnya, APBN tidak boleh dipakai sembarangan, apalagi untuk proyek yang dikelola badan usaha dan bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Dan antara itu tiap tahun dapat dividen 80 triliun rupiah, masa masih minta duit rakyat? Ya jangan semua ditanggung pemerintah dong, tegasnya. Dalam rapat bersama Dewan Pengawas Danantara, ia bahkan menyebut sudah menyampaikan secara langsung ke pihak perusahaan, saya sudah bilang, Danantara punya dividen sampai 90 triliun rupiah per tahun. Itu cukup untuk nutup cicilan kereta cepat. Jadi jangan minta-minta ke APBN. 2. NN disindir DPR, Purbaya santai, bodoh amat, yang penting anggaran terserap. Ketika banyak pejabat memilih diam saat disindir DPR, Purbaya justru tampil santai, bahkan dengan gaya khasnya yang asal ceplas-ceplos tapi penuh makna. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun, sempat meminta agar Purbaya tidak terlalu sering berkomentar soal kebijakan kementerian lain. Namun, bukannya menahan diri, Purbaya malah menjawab dengan kalimat yang langsung viral, saya enggak komentari kementerian lain. Bodoh amat. Tapi saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau enggak diserap, ya saya ambil uangnya. Kalimat, bodoh amat, itu sontak jadi trending di media sosial. Banyak netizen yang menganggap pernyataan itu sebagai bentuk ketegasan, bukan arogansi. 3. NN tolak danai, family office, usulan Luhut, saya doain aja, tapi duitnya enggak. Tak hanya soal proyek Wus, Purbaya juga bikin publik terbelalak saat menolak secara halus tapi tegas wacana pendanaan proyek family office yang diusulkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Kalau Den mau bangun sendiri, ya silakan. Saya enggak alihkan anggaran ke sana. Enggak terlibat juga. Tapi saya doain aja, semoga lancar, ucapnya sambil tersenyum. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mau mengucurkan dana untuk program yang jelas, punya dasar hukum, dan bisa dipertanggungjawabkan. 4. NN ancam ASN Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks, masih santai di jam kerja. Siap-siap saya pecat. Sikap tegas Purbaya terhadap disiplin ASN juga tidak main-main. Dari layanan pengaduan, lapor Pak Purbaya, yang baru diluncurkan 2 hari, masuk laporan mengejutkan, ada pegawai Bea Cukai nongkrong seharian di Starbucks dengan seragam lengkap. Mendengar laporan itu, Purbaya langsung naik pitam. Kalau masih ada yang kayak gitu, siap-siap saya pecat. Saya kira mereka udah berubah, ternyata enggak peduli. Dianggap saya main-main, ya sudah nanti saya buktikan, ujarnya tegas. 5. NN dapat dukungan dari Wapres Gibran, suruh saya ceplas-ceplos terus. Meski gaya komunikasinya sering dikritik terlalu terbuka, ternyata Purbaya punya dukungan kuat dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam konferensi pers, ia bercerita bahwa
Gibran justru menyuruhnya tetap berbicara belak-belakan. Dia, Wapres Gibran, bilang, saya harus ngomong ceplas-ceplos terus. Jangan ditahan-tahan, ujar Purbaya sambil tertawa. Kesimpulan, dalam waktu singkat, Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengguncang status quo. Ia menolak tunduk pada tekanan, tidak takut beda pendapat, dan berani mengkritik praktik yang dianggap tidak efisien. Dari menolak bayar utang WUS, menolak proyek family office, menegur ASN nongkrong, hingga berkata, bodoh amat, pada DPR, semuanya menunjukkan satu hal, Purbaya bukan sekadar pejabat, tapi reformis yang sedang berusaha mengguncang sistem dari dalam. Apakah gaya ceplas-ceplosnya akan membawa hasil nyata? Atau justru menimbulkan gesekan politik di kabinet? Yang jelas, publik kini punya satu nama baru untuk diingat, Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu berani yang ngomong jujur, walau bikin panas.